Ini bunga-bunga yang rontok terbukti baik dengan tangan maupun dengan kuas ya. Hasilnya song. Maka solusinya adalah dikasih payung. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Bolang di Bolang Garden masih ya. Aduh, hari ini kita lagi ada di pohon musangking yang alhamdulillah sedang berbunga ya. Walaupun di suasana musim hujan ya. Musim hujan dan kendala yang sering terjadi ketika musim hujan adalah terjadi kerontokan ya. Nah, kita akan lihatkan bunga-bunga yang rontok. Nah, ini bunga-bunga yang rontok. Oke. Ya, kita bahas tentang bunga rontok hari ini. Kenapa bunga rontok? Banyak faktor ya yang menyebabkan, salah satunya adalah nutrisi ya. Nutrisi ketika musim hujan tentunya banyak nutrisi yang tergerus, kemudian banyaknya masuknya unsur N sehingga tanaman lebih subur, juga dia mengalihkan kepada pertumbuhan sehingga bunga akan dirontokkan. Itu cukup masuk akal. Kedua, tanah yang terlalu lembab ya, makanya kita harus memberikan parit atau semacam jalan air sehingga air akan selalu tuntas dan tidak menggenang di area pohon durian. Yang ketiga adalah penyerbukan. Nah, justru penyerbukan inilah yang menjadi kendala di musim hujan karena bunga mekar biasanya di sore hari ya, antara jam 18 sampai jam 20. Nah, ketika waktu itu, pada saat itu bunga sedang mekar dan hujan turun, maka bunga tidak akan terserbuki ya, alias bunga itu menjadi mandul. Nah, ketika bunga itu mandul, maka otomatis bunga itu akan dijatuhkan atau digugurkan oleh tanaman tersebut. Karena sia-sia tidak ada penyerbukan, walaupun sebenarnya di musangking itu ada penyerbukan semu ya, karena bijinya kempet. Namun ketika tidak ada penyerbukan sama sekali, maka tidak akan pernah jadi buah yang baik. Nah, itu kawan-kawan semua. Jadi jangan bimbang, jangan ragu ya. Makanya ada orang, kita lihat ada di postingan baik di Facebook maupun YouTube ya, mereka harus kasih tutup bunganya dengan plastik gitu ya, biar nanti tidak terkena hujan atau dipayungi. Kemudian kalau menurut penelitian di Thailand maksudnya, tanah itu yang ditutup dengan ini mulsa ya, atau plastik atau apapun itu, untuk menutupi tanah agar kadar air yang masuk ke pohon durian itu bisa dibatasi ya ketika musim hujan. Jadi banyak cara yang dilakukan ketika musim hujan ini dan memasuki musim berbunga, masa generatif. Nah, ini semoga aja ini juga masih bisa nutut ya nanti di musim agak-agak sedikit kemarau, enggak apa-apa lah, pokoknya pas pembungaan atau penyerbukan terjadi agak-agak nggak hujan lah gitu ya. Oke, nah ini salah satu bunga yang sudah tidak bisa berlanjut. Nah, ini sudah layu, rontok karena memang tidak dibuahi ya. Jadi ada hanya beberapa. Nah, bunga durian cenderung bergerombol banyak sekali, walaupun ini sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi biasanya numpuk ya.
numpuk sekali, dan itu memang fungsinya untuk saling menyerbuk antara bunga biar lebih gampang jadi, maka harus banyak bunga yang ada. Makanya jangan buru-buru diprotolin ya, jangan buru-buru dibersihin bunganya, biarkan alami saja sampai bunga itu rontok secara alami, karena tidak semua bunga ini akan terserbuki, hanya ada beberapa saja yang terserbuki, karena memang faktornya adalah faktor alami, sehingga bunga secara alam akan terserbuki dengan goyangan-goyangan oleh angin maupun kepakan dari sayap-sayap kelelawar atau serangga ya. Jadi dia akan menempel serbuk sari ke kepala putik gitu ya, seperti itu. Jadi fungsinya mereka seperti itu, untuk mereka datang di malam hari untuk memberikan efek yang baik buat durian. Makanya sebenarnya tidak perlu diserbuki secara manual ya. Sebenarnya ketika kita melakukan penyerbukan secara manual ya, kita tuh tidak mungkin dengan luasan yang sangat luas. Jadi gini, penyerbukan itu tidak akan bisa dilakukan oleh kita secara manual, karena itu bullshit ya. Tidak akan mungkin kita lakukan dengan secara bersamaan seluruh tanaman ya. Bayangkan saja ketika tanaman kita atau kebun kita ada 2 hektar atau 10 hektar, butuh berapa orang untuk melakukan penyerbukan secara manual? 1 ya. Kedua, ketika pohon itu sudah mencapai usia 10 tahun atau 7 tahun saja dan sudah tinggi, bagaimana cara menyerbukinya? Kedua itu. Ketiga, pohon durian mekar pada waktu tertentu yang tidak mungkin kita akan melakukan secara serempak. Berarti ketika bunga itu mekar pada pukul 20.00, berarti kalau 100 pohon kita harus menyediakan paling tidak 100 orang. Itu sangat tidak mungkin ya. Jadi bahkan kita pernah melakukan semacam iseng-iseng ya, menyerbuki baik dengan tangan maupun dengan kuas ya, hasilnya song. Bahkan yang dicuekin tidak diserbuki oleh kita malah jadi. Jadi gini, menurut saya, asumsi saya, karena saya sudah melakukan beberapa kali dan sharing juga dengan teman-teman, ketika kita menyerbuki dengan kuas, maka madu-madu yang ada di bunga itu akan menempel di kuas. Dan kuas itu akhirnya ditempeli oleh serbuk sari. Nah, serbuk sari yang udah nempel di kuas tidak akan menempel di kepala putik. Coba dibayangkan saja, itu pendapat saya. Maka terjadilah kegagalan dalam penyerbukan buatan. Nah, itu yang terjadi. Jadi percaya tidak percaya, teman-teman silahkan praktekkan. Yang sudah praktek di kebunnya masing-masing tentang penyerbukan secara manual. Jadi ada solusi buat kita semua yang bunganya masih rontok di musim hujan, maka ada beberapa solusi yang harus kita lakukan ya. Salah satunya, jika bunga rontok karena memang terlalu banyak air dan unsur N yang masuk terlalu banyak sehingga terjadi tanaman durian menjadi lebih subur, maka solusinya seperti tadi, memberikan mulsa atau penutup di tanah di bawah pohon durian, atau memberikan juga parit di samping pohon durian sejauh dahan durian atau sejauh ujung daun durian gitu ya. Kedua, ketika nutrisi yang hilang, maka kita harus perkuat lagi dengan pemupukan yang lebih disiplin, dan kemudian memberikan unsur K yang lebih ya, seperti kalsium, nitrat dan boron itu juga harus
lebih diintensitaskan ya. Kedua itu. Ketiga, ketika memang penyerbukan tidak terjadi ketika musim hujan ini, maka solusinya adalah dikasih payung sepertinya. Saya belum pernah mencoba. Mungkin itu ya. Jadi solusinya kalau kita memberikan kanopi kepada tanaman durian, kayaknya tidak mungkin ya, terlalu tinggi dan terlalu besar. Ya mungkin dikasih payung aja ya, biar asik. Oke, saya pikir itu dulu untuk hari ini tentang durian yang sedang berbunga di musim hujan dan kebanyakan rontok. Selamat bekerja, selamat berkaya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, guys.